Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bersyukur pada pagi ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan hingga kita dapat mengikuti bersama-sama dalam program Refresh Renungan Firman Tuhan Jemaat Sion Penajam edisi Jumat 17 September 2021. Saudaraku ini kasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama pada pagi yang indah ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, mensyukuri atas nikmat dan kasih karunia Tuhan yang intinya kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Lebih khusus pagi yang indah ini ya Bapa, sebelum kami melakukan segala aktivitas dan rencana kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu, menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami sepanjang kehidupan hari ini. Bapa di surga, kiranya Roh Kudus-Mu menuntun bagi kami semua sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu dan dapat melakukannya. Berfirmanlah bagi kami semua, sesungguhnya Kami telah siap mendengarkan. Ini doa pengharapan kami dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mari baca firman Tuhan, firman yang datang pada pagi yang indah ini buat kita baca dan renungkan bersama. Terdapat pada Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Injil Lukas pasal 1 ayat yang pertama dan sampai dengan ayat yang keempat dengan judul pendahuluan. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi, mata, dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi ini memberikan tema bagi kita semua, yaitu kebenaran yang meneguhkan. Kebenaran yang meneguhkan. Perlu kita ketahui bersama di mana memastikan kebenaran di setiap informasi atau peristiwa yang terjadi adalah hal yang penting untuk dilakukan sebelum membagikan atau memberitahukan kepada orang lain tentang berita tersebut. Karena pembuktian akan kebenaran suatu informasi atau peristiwa yang tersebut akan menjadikan seseorang pembawa berita yang dapat dipercaya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di mana dalam pembacaan kita pada pagi ini salah satu orang yang melakukan pembuktian itu adalah Lukas. Dalam pembacaan kita pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat dijelaskan bahwa penulis telah lebih dahulu membuktikan kebenaran tentang kehidupan, pengajaran, dan pelayan Yesus melalui saksi mata dan penyelidikan dari permulaan atau cerita awal, di mana Lukas mengetahui
betapa pentingnya bersikap dengan teliti. Ia menggunakan keahliannya mengobservasi dan menganalisis untuk menyelidiki secara menyeluruh berbagai cerita mengenai Yesus. Lukas melakukan penyelidikan yang mendalam dan seksama terhadap berita-berita yang ada agar dapat menghasilkan tulisan yang benar dan dapat dipercaya. Lalu ia tiba pada suatu keputusan di mana ia untuk membukukan atau menulis peristiwa-peristiwa itu dengan teratur dan dengan baik. Segala usaha yang dilakukan oleh Lukas dengan tujuan agar Theophilus dapat mengetahui atau mengenal sepenuhnya segala sesuatu yang diajarkan kepadanya tentang Yesus, serta kebenaran yang telah dibuktikan. Ini semakin meneguhkan iman Theophilus dan meneguhkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di mana dalam peristiwa tentang Yesus adalah sebuah kebenaran yang telah disampaikan oleh Lukas kepada Theophilus dan juga bagi kita sekarang ini, agar membuat iman kita semakin teguh dalam iman dan pengharapan di dalam Yesus. Kita harus mendasarkan dalam kebenaran yang telah kita baca dan kita dengarkan dari berita Injil, kiranya semakin mengokohkan kita untuk teguh hidup dalam kebenaran Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih di pagi yang indah ini atas firman kebenaran-Mu yang Engkau telah mendengarkan bagi kami semua, yang mengajarkan kami selalu dalam hidup dalam kebenaran dan meneguhkannya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Bapa kami surga, pada pagi yang indah ini kami berdoa secara khusus buat seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati dan lindungi kami semua ya Bapa. Kau tahu keberadaan kami semua. Berkati dalam keluarga masing-masing. Berkati dalam tugas pekerjaan dan segala usaha-usaha. Berkati dalam sepanjang kehidupan dan rencana-rencana ke depan. Berdoa buat anak-anak kami dalam pendidikannya, baik itu tingkat perguruan tinggi dan tingkat SLTA, SLTP dan SD dan pendidikan PAUD ya Bapa. Berkati dan lindungi ya Bapa, di mana pada saat ini di berbagai tempat, khususnya kami di sini sudah mulai dalam pendidikan tatap muka. Tuhan berkati ya Bapa, lindungi anak-anak kami dalam masa-masa pandemi ini ya Bapa. Beri kekuatan kesehatan selalu dan semangat untuk belajar. Berdoa buat orang-orang tua kami lansia ya Bapa, khususnya di jemaat kami. Tuhan lindungi dan menolong, kiranya Tuhan menopang selalu, berikan kekuatan kesehatan selalu. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu ya Bapa. Kami berdoa secara khusus buat saudara kami yang penuh sukacita berulang tahun pada hari ini, baik itu ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Berkati dan lindungi ya Bapa. Mungkin ada di antara sidang anggota jemaat kami dalam mengalami
kelemahan tubuh, kiranya Tuhan jamah dan pulihkan melalui makanan dan minuman, obat-obatan yang diberikan, baik itu dalam perawatan di rumah sakit maupun yang ada di rumah ya Bapa. Tuhan berkatilah hingga dapat pulih kembali, hingga kami dapat bersama-sama memuji membesarkan nama-Mu. Bapa di surga, berkati kami semua ya Bapa, selalu setia untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Kiranya program-program pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 melalui vaksinasi ini dapat tercapai dengan baik ya Bapa. Berkati pemerintahan kami baik tingkat pusat maupun daerah ya Bapa. Berkati dan lindungi tim para medis, TNI Polri, dan tim relawan yang masih setia penanganan pandemi dan menjaga ketertiban dan keamanan bangsa dan negara kami ya Bapa. Berkati dan lindungi ya Bapa. Bapa kami surga, segala rencana-rencana kami ke depan dalam kehidupan kami, seluruh sidang jemaat kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Ini doa pengharapan kami, ampunilah dosa kesalahan kami, sempurnakan doa kami ini yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, demikianlah program refresh kita pagi hari ini. Sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya, dan sekali lagi selamat beraktivitas. Salam sehat, salam tangguh, dan shalom.